rumah sampai lokasi. Temen sih ngeliat begitu tuh ladang amal, ingetin, bangunin, Bismika Allah. Yang gak enak tat udah pules banget. Alhamdulillahilladzi ahyana ada ladang amal itu, makanya jangan suka sakit hati kalau ngelihat orang begini. Jangan udah demen sama dia tidur. Udah ya, apa ada Quran yang bilang nu'asan amanata minhum. Allah jadikan ngantuk itu nikmat buat seseorang, nggak bisa disalahkan. Wallahi ngantuk itu nikmat. Makanya kalau orang ngantuk sampai nikmat banget ya, nggak apa-apa, diingetin aja. Intinya ini orang berilmu. Karena agama pengen pada setiap ritual ini yang nggak berulang masa untuk melakukannya ini ada bekas. Jangan sampai endingnya itu nggak baik. Kita pengen semua ritual ibadah endingnya baik. Yang kedua, di halawatul iman, gula-gula iman tadi yang kedua, yakni ayuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Belajar untuk menyukai seseorang karena Allah, membencinya pun karena Allah. Ya, jadi kita pengen suka sama orang karena Allah, benci juga karena Allah, itulah. Makanya harus ada wasilah untuk kita punya medan mengetahui alasan tersebut. Ya, kalau orang berumah tangga, rumah iso pakarnya dah, ya. Ngumpulin orang-orang yang pengen cari pasangan pakar, tapi harus diingetin ya, rumah Isya ini cuma wadah, wasilah, ikatan yang baik ke depan antara suami istri kan gitu ya. Diingetin, kamu yang mesti ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf cari tahu, artinya ta'aruf cari tahu, ada obrolan gitu lah. Kalau udah tahu, udah bismillah istikharah. Ambil keputusan, ini nih yang baik, baru istikharah. Ini kadang-kadang belum pilih udah istikharah. Aku udah istikharah kan, cuman belum ada bayangan. Emang belum ada bayangan. Lihat dulu, mantep dulu baru istikharah. Ini lihat belum mantep belum udah istikharah. Ada mimpinya ketemu artis, betul lah. Ngayal gitu loh. Ya udah mantep, kayaknya ini nih bismillah. Kalau belum mantep gimana Ustaz? Tanya yang berilmu, fas'alu ahla dzikri. Ya kamu kayaknya ini cocok deh, bismillah, bismillah. Ya Allah, in kana hadzal amru khairan li. Seandainya pilihan ini baik untukku, gampangkan sini, buruk jauhkan, itu istikharah. Minta izin Allah tanpa menghalangi kemantapan melangkah. Iya, belajar benci dan cinta karena saya sering bilang kok di kajian ibu-ibu, makanya ibu-ibu jangan suka jadi detektif buat suami ya. Sampai naruh-naruhin alat di motor gitu ya supaya ngecek suami di mana, kayak main Mario Bros. Suaminya cerdas, emang pinteran maling sama polisi kan gitu ya. Disuruh temennya maaf kayak muter-muter tuh. Suami naik ojol. Sian ya loh. Udah bu, mendingan megang prinsip yang Allah kasih rumusnya. Perempuan soleha buat laki-laki soleh. Jadi jangan waswas, jangan jadi suuzon. Kalau prasangka buruk kata Allah apa? Wadzalikum zonnukumul ladzi zonantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu akan mendatangkan keburukan yang kau rasa. Ya, nonton sinetron, dengar ceritaan baru, jangan-jangan dia kayak gini. Ya, itu penyakit-penyakit hari gini tuh, ibu-ibu milenial tuh. Ya, ya yang masaknya nggak pernah pakai kompor, pakai pulsa kalau masak online. Ya. Panik kalau handphone nggak ke bawah, panik sih. Naik angkot, peretok, pucet ke depan. Waktu anti kenapa pucet? HP ketinggalan. Wah, keren sih ada HP gitu. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah.
Belajar menyukai seseorang karena Allah, membenci pun karena alasannya begitu. Kalau bicara selera, sebenarnya sih dia bukan selera aku, gitu ya. Tapi kalau aku pikir-pikir, Allah sayang sama dia, kenapa aku nggak belajar sayang? Itu yang asik. Aku sih tahu memang Allah nggak demen sama dia, tapi aku terlanjur sayang. Honeymoon di neraka jahanam gitu. Kalau nggak suka, lu suka lain lagi. Belajar benci dan cinta karena ya. Saya tuh kalau baca sejarah tentang sahabiat di zaman Rasul, perempuan-perempuan di zaman sahabat dulu, emang beda planet sih kita ya, benar-benar. Sampai geleng pala tuh ada yang namanya Naila. Naila itu perempuan berusia 18 tahun itu merengek minta dinikahin sama Utsman bin Affan yang usianya 83. Dan Utsman sudah punya istri. Ini ada gadis manis 18 tahun, cerdas, minta dinikahin sama Utsman. Tuh kalau kejadiannya Desember 2024 gitu. Viral. Ini Naila sakit ini gitu. Utsman pedofil, betul ya? Kamu sudah beda, mindset itu sudah nggak sama. Kata Naila, salahnya di mana? Salahnya di mana? Di mana letak kesalahannya? Utsman manusia terbaik setelah Rasul karena dia khalifah, ya, tanpa menghilangkan kemudian Abu Bakar dan Umar, ya, masya Allah. Dan dia Zunnurain, orang yang punya dua cahaya. Dan Nabi mengatakan Utsman fil jannah, Utsman di surga. Dan hartanya sampai sekarang pun ada. Harta yang paling Nabi malu untuk menerimanya harta Utsman. Dan Utsman dalam siar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi tentang Utsman, saya juga sampai sekarang masih belum mudeng. Cuma tertulis di situ apa? Utsman bisa menghatamkan Quran 1 rakaat. Don't try it at home. Sudah dicoba sudah. You know Utsman, oke ya? Ini dahsyat ini. Memang kita nggak nyampe itu karomah, udahlah ya. Just info aja, just info sudah ya. Kayak Abu Hanifah setiap Ramadan hatam 80 kali Quran. Kita mau nyoba lebar mulut kita urusannya. Itu karomah sudah. Kata Naila, salahnya di mana? Biarin sebentar sama Utsman di dunia kan, tapi lama di sorga. Cerdas gak? Jarang yang cerdas hari ini. Ya. Ibu gerandang-gerendeng sama bapak emang berapa tahun lagi, Bu? Kemarin ada yang curhat ibu sama saya di Jakarta, Ustaz, ya Ustaz, saya ini ujian, saya suami tadi, ya Allah, nggak puasa, saya sudah ngaji tapi dia belum, Ustaz, saya ini aku mau bunuh diri tiap hari. Ibu mau bunuh diri? Iya, ibu umur berapa? 55. Bapak umur berapa? 62. Ya Bu, sabarin ya Bu, saya bilang gitu. Paling berapa lama lagi sih saya? Daripada endingnya buruk kan ending yang baik. Terus gara-gara ibu pegal, ibu bunuh diri kan rugi 2 kali. Udah sabarin Bu, sabar. Paling berapa kali pemilu lagi kan gitu. Ya makanya memang ilmu mesti dikedepankan nih ya. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Nah yang ketiga nih yang kita bahas, baru yang ketiga nih, tadi muter-muter doang depannya, udah gak ngantuk aja. Yang ketiga, ayaqra ayyuda fil kufur bada'in angkutahullah kama yaqra ayyuda wajhu finnar. Yang ketiga itu manisnya iman bisa kau rasa itu ketika kamu benci untuk balik ke masa lalu yang buruk. Ayaqra ayyuda fil kufur, benci untuk kembali kepada kekufuran di masa lalu. Kama ayaqra ayyuda wajhu finnar, seperti bencinya kalau Allah sungkurkan wajahnya ke neraka. Gak ada orang yang mau lah ya. Jadi kita kalau ingat dosa di masa lalu tuh nangis. Maka Nabi mengatakan wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Tangisi dosamu. Ini kan kadang-kadang kita menganggap dosa itu nggak perlu ditangisin. Tidak sedikit mengatasnamakan silaturahmi dalam reuni, arisan, teman kecil dan lain-lainnya. Ketika ketemu ngomongin dosa di masa lalu sampai ketawa geli.
macam-macam ketawa sekarang. Wek, ada gigi, macam-macam. Sekarang tahu macam-macam gitu. Dosa diketawain. Ingat gak dulu zaman kita masih SMA? Yang nyolong gorengan, nyolong gorengan, yang jual udah mati loh. Minta maaf ya repot itu urusannya itu. Wabki ala khatiatik, tangisi dosamu. Kamu yang tahu. Dan nanti ada bab tentang orang yang dilindungi di pada mahsyar, orang yang apa? Yakni orang yang menyendiri di sepertiga malam, fafadhat ainu wa huwa khalian. Dia menyendiri, dia nangis ingat dosa. Allah haramkan neraka untuk menjilat mata yang basah karena ingat dosa. Ya agak susah nih kita kalau nangis pura-pura kan nggak bisa. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Karena kita nyembah Allah ya Maha mengetahui mata yang berkhianat, hati yang berbisik. Tolong kalau mau nangis ya memang karena menyesali dosa. Kalaupun tersenyum karena ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi endingnya Robbi auzi'ni, ajarkan aku untuk an-ashkura, bersyukur kepadamu. Itulah. Ya. Kita pengen memiliki hari akhir yang baik. Makanya ending yang baik kan mukadimah yang baik, al-amal bi khatimiyah, amal tergantung akhir tadi, ya. Nah, saya sedang senang mengkaji buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Kutip diterjemahkan sudah bukunya. Cuma buku ini jadi membuat banyak buku lain yang kita buat dan yang kita jadikan sebagai rujukan gitu loh. Ya karena kita butuh ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama waris para nabi. Beliaulah yang menginformasikan kepada kita bahwa kita pengen akhir yang baik, betul, ending yang baik. Nah ending yang baik ini tergantung awal yang baik. Surat An-Nahl ayat 97 itu rujukan paling simpel. Saya sering sampaikan ayat ini, ya. Di situ ada ayat yang mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Ya. An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Tulis aja, enggak usah dicari lama, urusan sejam nanti ya. Barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia? Makanya Allah cuma terima dua makhluk, laki dan perempuan. Yang remeng-remeng tengah gak diterima. Mau dia laki lembut kayak perempuan, perempuan kaku kayak laki-laki, dua-duanya gak boleh. La'anallah al-mutasyabbi minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Ya, jadi Allah benci laki-laki yang lembut kayak perempuan, perempuan yang kaku kayak laki-laki, itu gak boleh. Karena Allah mengakui man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, tapi wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Karena nanti banyak juga orang beramal soleh cuma imannya dipertanyakan. Ya, boleh jadi pengajian kumpul banyak orang beramal soleh, ngaji ini amal soleh, tapi kan iman kita nggak tahu. Saya suka bercanda di kalangan laki-laki, kadang-kadang maling sendal ikut sholat johor. Sholat johor cuma pulang nuker sendal, ada bukan enggak gitu lah. Ya bahkan maksiat depan Ka'bah pun banyak. Ya, iman wa huwa mu'min. Maka kalau dipastikan dia laki perempuan beramal soleh beriman, kata Allah, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu di atas khair. Khair bagus, thayyib bagus dan wangi. Bagus dan wangi. Walaupun mungkin dia sudah meninggal, diingatlah kebaikannya. Ya kayak buku ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di sudah nggak ada, betul, sudah meninggal. Tapi kan bukunya sampai, karena thayyiban. Kamu kalau pengen punya ending yang baik, yang thayyiban, maka kata Syekh, lakukan beberapa hal ini. Hal yang pertama, kritisi iman dan amal solehmu. Tolong. Sudah dibahas tadi ya, bicara iman, ada halawatul iman yang 3 tadi ya. Setelah kamu tahu tentang yang 3 tadi, beramal soleh nggak? Apa sih amal soleh artinya, Ustaz? Ya amal soleh bahasa Arab, amal kerjaan soleh bener.
perbuatan yang benar. Maksudnya apa? Ibadah yang merujuk kepada kebenaran. Qala Allah wa qala Rasul. Kalau mau lihat efeknya, qala sahabat. Ini sahabat kena efek dua ini. Yang Allah rekomendasi, radhiyallahu anhum wa radu an. Karena Allah memuliakan mereka, Allah ridho sama mereka, gitu ya. Suruh kritisi iman dan amal soleh. Dan memang sering kok kita dengar dalam kajian Ustadz berulang kali mengatakan, wahai orang-orang Islam, wahai masyarakat Muslim plus 62, gitu ya. Kalian itu punya iman yang naik turun, yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman kamu yang punya iman. Kamu yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Tahu kamu yang merasakan kok bangun malam semangat sholat, atau mungkin bangun malam malas sholat, kamu yang tahu. Kalau lagi rajin, sholat nggak beres-beres. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Sholat apa lagi ya? Lagi rajin. Quran lecek, buka mulu gitu lah. Tapi kalau iman lagi down, jangan ngomong yang sunnah ya. Ritual yang wajib dengan rawatibnya aja berat. Apalagi ntar Johor nih, Akamsi nih, anak kampung asli Jogja ya. Kan gak dikosor. Kalau kita kan kosor dua-dua enteng. Ustaz enak banget sih tadi kosor gitu ya. Anak kampung asli kan qobliyahnya 4, Zohornya 4, Ba'diyah 2, iman lagi turun. Ya Allah mana 10 lagi ya. Itu kalau iman lagi turun tuh. Oh kalau iman lagi turun, Quran cepat banget hatam. Tapi kalau iman lagi turun, ini baca Quran baru baca selembar gini. Ya Allah masih lama banget ya Allah. Kita yang tahu lah ya. Kalau iman lagi sempurna, ibu melayani suami itu masya Allah. Sedih aja kalau laki mau kerja dianterin sampai di depan, serius mau kerja, iya kerja. Ya udah hati-hati ya, hati sampai jauh ya. Sholat duha doain lagi bagus. Itu kalau sore dia pulang, ya Allah dia pulang lagi, ya Allah senang ya. Itu lagi bagus imannya, lagi bagus itu ya. Tapi kalau iman lagi turun, masya Allah, subhanallah. Aku pergi dulu, dari tadi telat, pergi deh gitu loh. Tapi ngontrol pakai handphone. Suami pergi dikontrol. Kamu di mana? Depan rumah, belum pergi kata dia. Kalau iman lagi turun, sore suami pulang tuh, ya Allah dia balik lagi, gitu lah. Ibu lah yang tahu lah ya. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik ketaatan naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ayo dong. Kritisi ini kata saya begitu. Kuncinya dasar sekali. Karena semua ritual agama mesti melandaskan iman. Kalau amal soleh telah termaktub, ibu punya fikih wanita cukup sudah sebenarnya, mewakili semua footnote juga banyak gitu ya. Satu buku bisa jadi satu perpustakaan itu ya. Iya. Tapi kalau iman nggak dimiliki, ya Quran pun tinggal tulisan. Paling kajian gini cuma dengerin, aku pernah dengar sini, gitulah. Ini masalah bukan pernah dengar nggak pernah dengar, kepake nggak gitu loh. Makanya doa saja ya. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Al-Mustadrak, kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bab tentang mustajab doa. Kata Nabi, Allah tuh suka ngelihat doa yang diulang-ulang. Jangan beranggapan kalau kita berdoa dengan doa yang sama terus malaikat bilang kan udah kemarin. Enggak gitu lagi. Allah suka diulang-ulang. Allah suka diulang-ulang. Agama seperti itu. Kan ibu tahu. Anak bilang mama cerewet udah ngomong kemarin nih, kalau nggak diulang kamu nggak paham kan? Agama tuh mulihi. La ta'jaz fi du'a. La ta'jaz itu jangan lemah. Orang Arab kita di Indonesia bilang ajuz, nenek-nenek. La ta'jaz. Jangan lemah. Jangan lemah kayak orang yang sudah tua dalam doa. Semangat. Karena Anda berdoa sama Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, minta ampun terus. Karena Anda minta sama Allah Ar-Razzaq, minta rezeki terus. Ya kapanpun minta sama Allah. Allah suka ana as-samad. Aku tempat bergantung semua makhluk kata Allah.
Kritisi iman dan amal soleh. Sudah berapa lama kita sholat nggak punya efek? Maksudnya gimana Ustaz? Jujur, sholat kan mencegah perbuatan keji dan harusnya habis sholat nggak berbuat mungkar dong. Tapi kenyataannya ya Allahu Akbar sama orang tua berantem. Allahu Akbar sama mertua ribut. Allahu Akbar baik sama ojol, galak sama suami. Sama ojol tak manis. Abang lama banget sih gitu. Sama yang itu mau boro-boro gitu. Katanya sholat. Sama temen kalau dia bercanda kata jauh-jauh ya sama laki ini lagi. Oh, handphone emang fitnahnya dahsyat ini ya. Ibu saya pernah ngomong gini, Subhan, mama tuh masih ingat muka ayah kamu waktu abah kamu waktu marah dulu. Karena kita nih kalau lagi dimarahin nggak ada solusi kecuali dengerin. Emang belum ada handphone di tahun 70-an kan, belum ada handphone ya. Jadi masih kebayang tuh muka. Saya juga bilang, saya juga anak masih ingat mak kalau abah lagi ngomel tuh kebayang mukanya sekarang berbekas lah di telinga kita. Hari gini kita ngomong, kita ngomel nggak ada bekasnya. Lawang hiburannya canda tawa di WA sama di IG tuh. Kita ngomel paling setengah jam udah ketawa. Ya kan ada hiburan, anak begitu. Kita ngomel lagi main game. Hari ini nggak ada bekas nasihat orang tua ini. Padahal ulama mengatakan ada dua pemandangan paling indah di muka bumi. Yang pertama menatap Ka'bah. Yang kedua menatap wajah orang tua. Indah sekali wajah orang tua dengan raut di keningnya ketika nasihat terlontar dari lidahnya. Ya memang menyakitkan saat itu, cuma kenangan paling indah. Sholat. Mama gak lelah ingetin sholat buat kamu, sholat. Ayah juga pengen kamu sholat. Mereka sudah gak ada. Ini pemandangan paling indah kalau kita kenang itu. Jangan lelah untuk mengulang kebaikan, jangan lelah. Makanya iman dan amal soleh itu dirapi nih, saya Masya Allah. Jangan muter-muter ngomong yang lain, yang ngomong itu aja dulu deh. Udah berapa lama kamu sholat ke Tuhan yang kamu tidak kenal? Udah berapa lama kamu mengaku muslimah? Ya, bahkan sampai ada istilah, sekarang ada istilah ikhwan kibar, akhwat kubro, senior hijrah. Gitu ya. Ada senior hijrah nih, orang-orang yang sudah merasa lama hijrah. Kalau lihat yang baru tuh pengajian, tolongnya buat yang baru tobat di depannya. Gitu ya. Yang sudah lama di belakang. Saya suka bilang senior hijrah, saya bilang begitu ya. Enggak begitu bahasa agama kritisi. Anda sholat ke Tuhan yang Anda tidak kenal, masalahnya itu. Pernah gak semangat ngapalin nama Allah? Kalau sudah hafal lupa, manusia sifatnya lupa. Tapi hafalkan. Jadi dialognya enak kayak bahasa Nabi tadi. Anta Rabbul mustad'afin wa anta rabbika nyambung. Kaulah Tuhan orang-orang yang lemah, kau Tuhan aku. Terserah mau aku, gue. Tapi paham maksudnya kalau Tuhanku ya Allah. Aku ini lemah, kelihatannya aja kuat. Aku lemah ya Allah, kau yang maha tahu. Aku suka pura-pura depan orang karena nggak perlu orang tahu. Kostu itu kan fil fakri wal ghina, kayak nggak mentereng, susah nggak kelihatan tuh kostu gitu. Nah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Itu yang pertama tuh. Itu kasar. Yang kedua berbuat baik terhadap sesama makhluk. Ini yang simple nih. Introspeksi diri. Saya kasih 3 aja deh, karena bahasannya banyak nih. Ada 50 ya. Atau kita ketemu lagi kan, juga dimudahkan nanti insyaallah ya. Di yang kedua, berbuat baik terhadap makhluk. Kalau Anda sudah beriman, beramal soleh, bukti yang paling gampang al-muslim itu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Bisa gak kebaikan yang Anda miliki ini memiliki biasan bahwa tidak menyakiti orang lain dengan lisan maupun tangan? Ya. Tentu kalau lisan ini corong hati. Hati itu punya pintu, mata dan telinga. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itulah warna hatimu. Yang keluar tergantung warna hatimu, betul? Tapi kalau sentuhan tangan, kaki, dan indera, ini kan bab sunnah.
Yang Nabi mengatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarahu alladhi yubsiru bi, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa idza sa'alani la utiyannahu, wa idza ista'adani la uidannahu. Kalau sudah bab sunnah menyentuh semua. Kita nggak bisa mencegah maksiat dari mata, dari telinga. Allah yang bakal jaga. Kita nggak bisa mencegah tangan menyentuh sesuatu, kaki melangkah pada sesuatu. Allah yang bakal menjaga. Itu butuh cinta dengan yang sunnah. Ya. Allah akan jaga, insya Allah. Bisa gak ini yang namanya manusia terjaga dari lisan dan sentuhan tanganmu, sehingga kau tak menyakitinya, baik itu ghibah maupun fitnah gerakan. Ya. Kan amar ma'ruf nahi munkar juga kan kalau lihat kemungkaran roba dengan tangan dengan lisan, dua kan. Akhirnya ya gimana tangan mau merubah kalau nggak dibiasakan yang sunnah? Gimana mulut bisa bermanfaat kalau nggak dibiasakan menyampaikan kebaikan? Apalagi kami merasakan kumpul sama preman-preman motor. Ustaz Abdul baru udah lihat sendiri ya gimana semangat para biker itu. Oh itu kalau kurang-kurang kita mengenal mereka, kita terwarnai. Sementara agama ini mewarnai bukan diwarnai. Gitu ya. Itu nggak gampang. Tapi rumus yang Allah kasih tadi, kayak saya kasih rumus ke ibu. Ibu ngapain jadi detektif buat suami, ngapain gitu loh. Nyiksa diri, bu, suami bikin 1000 dosa, ibu gak tanggung. Tapi satu maksiat yang ibu buat suami yang tanggung. Ngapain ngecek-ngecek handphone suami? Ibu yang dicek handphone sama suami harusnya gitu loh. Karena suami yang tanggung, cuma karena suami sekarang ngecek-ngecek takut sama bini, mau bilang apa? Nggak ngayal cuma Rabbi habli minas sholihin, pengen punya anak ulama. Tidak ada ulama yang punya ayah takut istri. Seperti tidak ada ulama punya imamah kurang ajar sama suami. Itu rumus. Saya sih mampu banting dia cuma karena Allah bilang nggak boleh, saya ngalah. Mending begitu. Gitu. Mending begitu gitu loh. Karena nggak merubah fungsi. Yang namanya imam walau dolin, makmum amin. Sekarang kalau makmum yang bilang walau dolin, imam bilang amin, kan salah kiblat. Ya jangan merubah fitrah. Lan yasluh li rajulin idza amaratu imra'ah. Kata Nabi gitu. Tidak akan pernah terselesaikan masalah rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Gak gampang gitu. Masa kalah sama tukang burung? Tukang burung aja ngerti kalau mau ngawinin ini apa murai batu. Saya tahu dari murai batu. Nggak bisa tat kalau lakinya takut sama indukannya, nggak bakal bisa. Ternyata anas madaniyun bitabi'i. Manusia ini kan binatang yang berakal. Kalau akal nggak berfungsi kita kayak binatang juga ya. Ada hukum sebab akibat, cerdas. Berpikirlah bagaimana mendatangkan manfaat. Yang suka kondangan kan diundang. Ada kartu undangan tuh di pojokan belakang sebelah kiri biasanya ada sablonan Ar-Rum ayat 21 tuh. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ada kata litaskunu ilaiha. Ini taskun itu bukan stay bersama dia mengambil manfaat, tapi berpikir bagaimana mendatangkan manfaat. Karena kemuliaan laki-laki ketika berpikir memberi bukan mengambil. Perempuan juga sama. Rumah tangga bisa bermanfaat kalau masing-masing berpikir memberi bukan mengambil. Mindset kita tidak, semua berpikir mengambil. Ada orang baik, keren, ganteng, kaya, ngerti agama, tutur katanya asik, mau ngelamar dia. Ini yang gue cari. Gue tinggal selonjoran aja dah kalau begini. Laki juga begini, nah ini pinter, cerdas, agama bagus, dah tinggal main pohon aja di rumah. Enggak begitu bahasanya. Ya, berpikir bagaimana memberi. Makanya laki-laki ditantang tuh. Kalau kamu pengen punya ending yang baik, berumah tangga ending yang baik, tolong ingat ya. Sekaya apapun istrimu, punya restoran banyak, tetap antut imuha idza ta'imta. Kasih dia makan walaupun dia punya restoran banyak. Walaupun dia punya butik, punya garmen, punya busana muslimah di mana-mana. Wallah antal baswa idza labista. Kasih dia uang buat beli baju. Walaupun dia punya pabrik baju sekalipun. Izzah.
wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Karena harga diri manusia itu ketika nggak nyadar sama, ayo buktikan iman dan amal solehmu itu dengan seperti itu gitu loh. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga kita ngobrol setelah ini ya. Kita ada kegiatan lagi malam kan soalnya. Khotol pada muridnya apa nanti tuh. Berbuat baik terhadap sama makhluk. Yang kedua, yang ketiga, sibuk dengan pekerjaan dan ilmu yang bermanfaat. Kalau pengen ending yang baik, syagil nafsa, sibukkan dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat, baik pekerjaan maupun ilmu. Ternyata itu simbol kesempurnaan iman. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Ya, kamu bangun pagi, tolong dong yang manfaat apa? Ya, laki punya kegiatan, perempuan punya kegiatan dengan kerjaan. Alaysa dzakaru kal unsa, karena nggak sama lagi dengan perempuan, betul? Masuk sudah bukan sudah? Ya, iya, suami siap-siap kerja, ya, istri siap-siap di rumah. Udah, dua-duanya punya pekerjaan yang masing-masing pengen menggapai surganya Allah. Laki jangan merasa lelah nyari uang buat keluarga, perempuan jangan suka capek ngerapain rumah. Masing-masing punya gawean. Ya. Semua lillah karena Allah. Tapi di sela-sela itu suami punya istirahat, jam kantor ada kajian pada zuhur, ikut. Atau selesai kantor silakan ikut kajian. Atau ibu izin sama suami, kalau bapak udah nggak ada, anak juga sudah pergi sekolah, izinkan aku untuk kumpul dengan Khadijah Community kajian gitu kan misalnya. Oh ya nggak apa-apa, karena kan memang kamu kan madrasah buat anak-anak. Aku butuh perempuan yang pinter. Ya, kalau perempuan nggak pinter kacau urusannya. Anak kan dilihat dari ibunya, bukan dari ayahnya. Kalau ayah bibit, ya nasab. Kalau karakter ibu. Makanya kalaupun ayahnya nabi, ibunya nggak baik, anaknya kafir. Ya, walaupun mungkin suaminya nggak baik, tapi kalau ibunya baik, anak angkatnya jadi nabi namanya Musa. Apalagi anak-anaknya gitu lah. Kuncinya di ibu. Makanya nih ibu yang bisa menjaga nama baik ibu untuk kebaikan anak-anak. Kita pengen akhir yang baik, berikan mukadimah yang baik. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillah. Baik.